Kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam mengeksposisi surat Yakobus. Dan hari ini kita akan membahas Yakobus pasal pertama ayat yang ke-11 mengenai apa yang akan terjadi dengan orang-orang kaya, orang-orang yang kuat, berkuasa namun tidak percaya kepada Tuhan dan hidup tidak takut akan Tuhan. Nah, kita akan membaca Yakobus pasal pertama ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian, demikian firman Tuhan. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Nah, jadi bagian Alkitab ini masih berbicara mengenai orang-orang kaya yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan. Nah, sekali lagi waktu Yakobus berbicara mengenai orang kaya, kita harus hati-hati untuk tidak mengeneralisir bahwa semua orang kaya yang ada di dunia ini mereka adalah orang-orang jahat. Tidak. Ada banyak orang-orang kaya yang dipakai Tuhan baik di dalam dunia Alkitab maupun di dunia sekarang ini. Jikalau kita membaca di dalam Alkitab, misalnya kita membaca mengenai seorang ibu bernama Lydia. Ibu ini tinggal di kota Filipi. Nah, ibu ini adalah orang kaya yang dipakai Tuhan di dalam mensupport pelayanan Rasul Paulus. Nah, demikian juga dengan Lazarus. Bukan Lazarus, dengan Sakeus. Nah, Sakeus adalah juga orang kaya yang kemudian bertobat dan kemudian dipakai oleh Tuhan. Nah, jadi kita waktu membaca surat Yakobus, kita sekali lagi mesti berhati-hati untuk tidak mengeneralisir orang kaya yang dibicarakan dengan semua orang kaya yang ada di dunia ini. Nah, Yakobus berbicara mengenai orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Yakobus menggambarkan mereka itu seperti rumput, di mana di dalam segala kejayaan, di dalam segala kesuksesan mereka, apa yang Alkitab gambarkan adalah bahwa kesuksesan mereka itu tidak lebih daripada bunga rumput. Bunga rumput adalah bunga yang hidupnya pendek dan juga semaraknya digambarkan sebentar saja. Ketika matahari bersinar dengan teriknya, maka bunga itu segera layu. Ketika sore hari, maka dia mati. Nah, waktu Alkitab berbicara mengenai bagaimana matahari bersinar dengan teriknya, maka Alkitab berbicara mengenai sebuah proses, sebuah ujian, sebuah penderitaan yang dialami oleh semua orang, termasuk juga orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan. Nah, jadi berbeda dengan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami kesukaran, ketika mereka mengalami ujian dan pencobaan, mereka bertumbuh, mereka menjadi dewasa, menjadi sempurna, karakter mereka dibentuk. Nah, tetapi orang-orang kaya yang tidak takut akan Tuhan, ataupun siapapun juga mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dengan segala kelebihan dan kemampuannya, ketika Tuhan mengizinkan dalam kehidupan mereka penderitaan dialami, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehidupan mereka tidak bisa bertahan. Dan Alkitab menggambarkan bahwa kehidupan mereka yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak bisa bertahan ini seperti bunga rumput yang layu. Di dalam segala kekuatan, di dalam segala kehebatan, di dalam segala kesemarakan mereka kemudian hilang, mereka kemudian layu. Dikatakan bahwa dalam segala usahanya, di dalam segala keberadaan, kehebatannya mereka lenyap, tidak bertahan. Nah, ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia memang dikaruniai Tuhan kemampuan-kemampuan yang bersifat istimewa. Manusia mampu menjadi seorang yang cerdas, pintar, kreatif. Manusia mampu melakukan banyak hal dalam hidupnya yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain. Tetapi sadarilah bahwa manusia di dalam kehebatan dan kekuatannya, manusia itu adalah bunga rumput. Itulah sebabnya manusia membutuhkan Tuhan.
Tanpa kehadiran Tuhan, maka dalam kehebatannya manusia pasti akan lenyap, manusia pasti akan binasa. Manusia tidak akan bertahan ketika Tuhan mengizinkan manusia berhadapan dengan penderitaan dan kesukaran. Kita barangkali pernah melihat, kita barangkali juga pernah mendengar orang-orang tertentu yang barangkali memiliki kecerdasan luar biasa, memiliki kemampuan di dalam berbisnis, memiliki kemampuan di dalam banyak hal, tetapi ketika mereka berhadapan dengan penderitaan dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Banyak di antara mereka yang memilih untuk kemudian mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Nah, itu adalah fakta yang memperlihatkan bahwa di dalam segala kehebatannya, di dalam segala kemampuan, kesemarakan, keindahan seseorang, di luar Tuhan kita tidak memiliki kekuatan. Nah, itulah sebabnya Anda dan saya membutuhkan Tuhan. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu untuk percaya kepada Tuhan. Menjadi kaya tidak salah, menjadi orang pintar tidak salah, menjadi orang yang sukses tidak salah. Tapi sadari, tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang kaya yang miskin, kita akan menjadi orang-orang pintar yang bodoh, kita akan menjadi orang-orang kuat yang lemah, yang ketika berhadapan dengan segala situasi kondisi yang menyulitkan, kita akan segala hancur dan tidak bisa bertahan. Itulah peringatan yang disampaikan Yakobus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan hal yang sama kita juga harus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Barangkali ada teman kita, ada saudara kita, ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada pacar kita, yang di dalam hidupnya mereka sangat mengidolakan kesuksesan, mengidolakan kepintaran, mengidolakan kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kita perlu mengingatkan mereka bahwa apa yang manusia kejar, kebanggaan dalam dunia manusia, itu sesungguhnya adalah bunga rumput. Sesuatu yang begitu gampang hilang, sesuatu yang begitu gampang untuk tidak kita miliki. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa harta di dunia ini bisa hilang, harta di dunia ini rapuh, harta dunia ini bisa dicuri. Dan ketika kita kehilangan semuanya itu, kalau kita di luar Tuhan, hidup kita hancur. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita memiliki kesuksesan, ketika kita memiliki kelebihan, ketika kita memiliki apa yang baik dalam hidup ini, kita bersyukur. Dan apa yang terjadi ketika kita kehilangan semuanya itu, kita tetap bisa belajar bersyukur dan bisa tetap percaya bahwa Tuhan paling tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kiranya pembelajaran kita dengan surat Yakobus ini mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang indah untuk kita boleh hidup percaya kepada Tuhan setiap hari, setiap waktu, dan tidak mengandalkan apapun dalam hidup ini kecuali mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan sekalian.